Udah ya? Ini Niko ya yang record? Iya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 5 and we will explain the importance of doing error analysis. First, our member is Ayu Tiffany. I am Desi Aryani, Evian Dayani, Fadila Ningrum, Niku Ilyas Wijaya, and Vira Anjali. Okay, next. Next, go. First, why is error analysis useful or necessary? Or how is used in academic context? And error analysis help you to first make your writing intelligible. Jadi dengan kita melakukan error analysis, maka tulisan kita akan semakin mudah dimengerti. Yang sebelumnya tulisan kita terlihat sangat berantakan dan banyak kosakata yang mungkin tidak diperlukan. Namun dengan kita melakukan error analysis, tulisan kita menjadi lebih bisa dimengerti. And second is make your idea is clear. Same as before, with error analysis, we'll have to make our idea is clearly. And the third, get higher mark. Jadi dengan melakukan error analysis, ini akan membantu kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Contohnya seperti kita mempunyai suatu tugas writing. Nah, dengan melakukan error analysis ini akan membuat tugas writing kita ini menjadi lebih baik dan juga membantu menjadikan tulisan kita lebih terstruktur. Itulah gunanya error analysis. Next. Next. Why does an error analysis of your writing? Jadi siapa sih yang dapat melakukan error analysis? Ideally you do it yourself. Jadi yang pertama, error analysis itu bisa dilakukan oleh kita sendiri. Kenapa kita sendiri bisa melakukan error analysis? Karena kita sendirilah yang tahu di mana bagian-bagian yang mungkin kurang tepat dan juga kita bisa lebih sebelumnya. Namun di sisi lain, error analysis juga dapat dilakukan oleh orang lain. Karena mungkin lebih afdolnya orang lain yang melakukan error analysis ini. Tapi bisa juga dilakukan untuk error analysis di bidang writing gitu. And the second is change to your grammar independently. For the next material, will explained by my friend. Okay, next. The presenter. Okay, thank you. Now I will explain about how can error analysis be carried out atau bagaimana error analysis itu dilakukan. Artinya di sini ada cara yang bisa dilakukan untuk melakukan yang namanya analisis keerroran di dalam sebuah tulisan. Cara yang pertama yaitu determine your most serious and frequent sentence error. Artinya di sini pertama kita harus menentukan atau mencari mana-mana saja kalimat yang paling sering terjadi kesalahan atau keeroran dalam penulisannya. Yang kedua yaitu decide which ones to focus first. Putuskan mana yang akan difokus terlebih dahulu. Setelah kita memilih atau menentukan mana-mana saja kalimat yang terjadi kesalahan tersebut, kita fokuskan mana kalimat yang akan kita analisis keerorannya terlebih dahulu. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu develop a strategy for solving this particular problem. Ini artinya di sini mengembangkan strategi untuk memecahkan masalah. Artinya di sini setelah kita memfokuskan, kita tentukan strategi apa yang akan kita gunakan untuk menganalisis keeroran di dalam penulisan kita. Yang selanjutnya yaitu make correction. Nah, sebelumnya kan kita sudah menentukan mana kalimat yang sering terjadi keeroran, terus
kita fokuskan mana kalimat yang akan kita analisis keerorannya, terus kita menentukan strategi kita, baru kita melakukan yang namanya koreksi terhadap tulisan tersebut, keeroran tersebut. Yang terakhir yaitu take note of any feedback. Okay, I think that's all my explanation, and for the next explain will be explained by my friends. Okay, what are some frequent errors made by writers? Article, a mistake with the article, a and the or zero. For example, La Trobe has a big campus. Campus has many birds. Correction, La Trobe has a big campus. The campus has many birds. And subject, verb. Wait. Subject, verb, agreement. The subject and verb do not agree in number. Research are important. Correction, research is important. She read every day in the library. Correction, she reads every day in the library. And next presenter. Fadila. Well, I will continue the presentation about word class. Okay. Word class, the word is in the wrong class. For example, read every day, improve her knowledge. Correction, reading every day improve her knowledge. Jadi di sini dalam koreksi ini ada penambahan kata ing. Jadi bisa diterjemahkan membaca setiap hari meningkatkan pengetahuan. Vocabulary. The wrong word is used. For example, new students need to be bendy so they can adapt to Okay, vocabulary. The wrong word is used. For example, new students need to be bendy so they can adapt to the new academic cultures. Correction, new students need to be flexible so they can adapt to new academic cultures. Jadi di sini istilah bendy yang berarti fleksibel. Nah, fleksibel ini digunakan untuk mendeskripsikan materi, bukan orang. Jadi dikoreksi ini dari kata bendy diubah menjadi fleksibel. Okay, the next material will be explained by Vira. Vira ada nggak ini? Okay, I will explain error in the form of the verb and error in punctuation mark are usually error in punctuation, which are in capital letters and the period or the comma is missing. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran kok. Kedengeran nggak? Dengar, Vira? Kedengeran. Ya. Contoh kalimat yang terdapat kesalahan pada bentuk kata kerja. Yesterday, he enrolled in the unit. Kesalahan pada contoh kalimat tersebut adalah pada
ada id-nya, seharusnya pada kata enroll ditambahkan id karena pada contoh kalimat tersebut terdapat kata yesterday pada awal kalimat yang berarti kalimat tersebut adalah kalimat masa lampau atau disebut juga kalimat past tense. Contoh kalimat selanjutnya yaitu contoh kalimat kesalahan pada punctuation atau tanda baca, kesalahan pada tanda baca. Her essay, although extensively researched, was not well organized. Kesalahan pada contoh kalimat tersebut adalah pada setelah kata her essay dan setelah kata research tidak terdapat tanda baca koma. Yang seharusnya pada setelah kata essay dan kata research harus dikasih tanda baca koma karena agar makna yang ingin disampaikan itu jelas. Oke. Presentasi selanjutnya dijelaskan oleh Evi Handayani. Next, Nico. Okay, for the next errors made by writers is about singular and plural. But before that, we must know what is singular and plural first. So, singular is usually used for something that is a single number or only one. Singular are formed by adding the article a, an, or the before the noun. Jadi yang dimaksud dengan singular itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang jumlahnya single atau hanya satu. Biasanya singular ini dalam penulisannya itu ditambahi dengan artikel a, an, or the. Karena itu menunjukkan sebuah makna yang tunggal atau sebuah. While plural is usually used for object that number more than one, the noun is followed by a suffix or additionally s or es. Sedangkan plural ini lawan dari singular. Plural ini untuk sesuatu yang jumlahnya lebih dari satu. Biasanya dalam penulisannya itu diikuti dengan akhiran s atau es. But in this case, there are many writers who makes mistakes, especially in determining plural or singular number. Dan ini adalah contoh dari kalimat yang salahnya. Seperti contohnya adalah, she has read 2 books. Dan kalimat yang benar seharusnya, she has read 2 books. Kenapa? Karena di sini adalah contoh kalimat plural, karena kata bendanya atau bukunya yang dibaca itu lebih dari satu, ada 2 buku. Jadi kalimat yang benar setelah kata benda harus ditambah dengan s. And the next errors is about sentence structure. In the sentence structure, there are several mistakes. For the first, the sentence is not complete. Maksudnya adalah kalimat yang digunakan ini menggantung, disampaikan penulis kepada pembacanya tidak jelas apa maksudnya. Contohnya, even though football is played. Kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia adalah meskipun sepak bola dimainkan. Jadi kita tidak tahu apa kalimat penjelasnya atau maknanya karena kalimat tersebut terasa menggantung. Jadi untuk memperbaiki kalimat tersebut kita bisa menggunakan kalimat atau kita bisa mengganti kalimat yang benar seperti contohnya, I will watch volleyball game even though football is played. Aku akan menonton bola voli meskipun sepak bola juga dimainkan. Jadi kita bisa merubah kalimatnya seperti itu. And the next is perhaps it's too long, needs to be reorganized. It means the writers is not to the point of information she or he wants to convey to the readers. Contoh kalimatnya adalah number of beautiful beaches around the coast of Australia where people often go in summer to spend their holidays and swim or surf, which is a popular sport for many. In fact, sports are popular in Australia, especially Australian rules football, which is a game played in many states, although soccer is now becoming a popular sport. Jadi kalimatnya ini terdengar sangat panjang, padahal penulis hanya ingin menyampaikan bahwa salah satu olahraga
populer yang ada di Australia, yang paling populer itu sepak bola. Tapi di kalimat awal justru kalimatnya harus membahas ke pantai dan juga olahraga yang lainnya. I think that's all. There is any questions? Kalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Evi? Ya, Iya, Vi mau nanya. siapa sih? Iya, boleh. Bentar. Nah, aku mau nanya yang di part bagiannya Evi nih. Kan tadi Evi nyebutin juga yang apa singular, plural, sama sentence structure. Nah, di sentence structure itu kan ada 2 tuh. Gimana sih cara kita sebagai penulis itu untuk menghindari atau meminimalisir the sentence is not complete sama perhaps is too long and needs to be recognized. Nah, cara kita sebagai penulis untuk mengatasi masalah tersebut gitu, biar nggak terjadi error. Gitu sih. Terima kasih. Iya. Oke. Thank you, Cici. Halo. There's something over here. My friend can't hear that. I don't know because pertanyaan lagi. Kelompok 5. Kalau belum ada, kelompok 4 mau ya boleh kelompok 4 silakan jawab duluan. Kelompok 5 sedang berdiskusi. From group 4, we'll try to answer the Artia question. Menurut kelompok 4, jenis teks apa aja sih yang biasanya kita temui kesalahannya? Nah, jenis teksnya itu bermacam-macam. Kalau berdasarkan diskusi kelompok kami itu, semua jenis teks itu bisa mengalami error karena tergantung penulisnya. Artia? Oh, ya. I get the point. Nah, di situ kan juga bisa kadang kan kita ambil contoh recount text. Kadang penambahan atau penempatan tambahan D atau ED-nya itu kurang sesuai. Bisa juga kalimatnya itu terbalik gitu. Terkadang tergantung penulisnya. Boleh dari teman-teman yang mau nambahin kalau misalkan ada yang kurang. Oke, mungkin aku mau nambahin ya. Kalau jenis teksnya itu semuanya bisa aja error.
itu ya aku setuju sama yang diomongin sama Cici, tergantung sama penulisnya. Kita ambil contoh aja kalau yang common error itu word choice yang tadi kata floor sama floor itu kan hampir sama tuh. Jadi itu tergantung sama penulisnya itu punya apa vocab yang banyak apa enggak buat pemilihan kata dalam menulis sebuah teks. Gitu aja. Okay, thank you for your Yeah. answer, Cici and Gitu. Yuki, and I get the point. Okay, you're welcome. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi atau ada yang mau menambahkan? Time-nya limit ya? Dadah. Udah kan ini? Revaldo? Aku mau jawab pertanyaan ya. Iya, Yuki. Evi. Ampun, salah. Iya, maaf. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Cici. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita atau misalkan cara seorang penulis untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pada sentence structure dalam dua hal tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi, cara yang pertama menurut saya sebagai seorang penulis kita harus tahu dulu apa tujuan tulisan kita. Jadi, sebelum kita menulis tentang sesuatu, kita harus tahu dulu tujuannya seperti apa. Kalau kita sudah tahu tujuan kita seperti apa, kita bisa merancang hal-hal atau info-info apa saja yang akan kita cantumkan dalam tulisan kita. Setelah itu, kalau kita sudah punya kayak kerangkanya gitu, kita akan lebih mudahkan kita untuk menuliskan informasi secara detailnya. Seperti itu. Ada yang ingin menambahkan? Iya, Evi. Izin Makasih. mungkin Iya, begini itu Cici, ada yang ditambahkan. untuk meminimalisir tadi kurang komplit dalam sebuah sentence itu mungkin kita bisa dengan seseorang penulis itu tuh harus punya yang namanya penguasaan terhadap basic structure-nya, misal ke gramatikalnya ataupun ke vocab-vocab gitu. Terus juga sebelum mengfikskan sebuah tulisan itu coba lakukan pemeriksaan berulang gitu loh. Jadi nggak langsung kita jadi langsung, tapi dulu yang namanya pemeriksaan tulisan tersebut begitu. Oh, jadi Mungkin itu kita sampai cek gitu ya. Setelah kita menulis, kita baca ulang dan diteliti lagi apakah ada sentence yang kurang komplit ataukah ada pemborosan kata seperti itu. Jadi bisa ditelaah lagi gitu ya. Iya, benar. Oke, thank you. Ini ngapa aku nggak Makasih bisa buat on cam ya? jawabannya. Kenapa? Ada yang ingin bertanya lagi?
Yeah, because it's the break time, right? Okay. So I have a trouble with my headphones, so I can my boneka blank. No, no, I thought it's a walk. So, Ini tidak ada pertanyaan lagi kah? Masih ada 8 menit lagi waktunya. Halo, assalamualaikum, Esi. So, Esi, I have a question for you, especially on the last sentence, on the last presentation that you taught me. It's about sentence structure. So I have something about that, and I would ask something to you. The first, hi Esi, can you hear me? Sorry Bunga, your voice is not clear. Oh, hi. Hi. Halo. Okay, can you hear me? Your voice is clear. Suaranya nggak jelas, Bunga. Okay, it's not clear. Bisa ditulis aja. Okay, I wanna write on the chat. Oke.
Dah, sini hostnya dah. Dah, hostnya dah. Oke, Bunga. Halo, Bunga. Yes. Bunga, will answer your question. Okay. So, dalam penggunaan pre-modifier itu menurut kami itu nggak ada masalah. Dari kalimat yang kita gunakan dan tergantung konteks kita penggunaan. Dan pemberian pre-modifier dan post-modifier dalam suatu kalimat itu asal-asal. Jadi ada kayak rule dalam melakukan
pre modifier dan post modifier. Terus ya ada yang salah atau kurang karena emang kurang paham apa itu modifier. Thank you. Gimana, Bunga? Okay, thank you. Oke. Ada pertanyaan lain atau kalau enggak ini kan waktunya udah jam 12 sudah habis. Fix ya, udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Tutup aja, Yi. Iya, kayaknya Oke. udah enggak. Ya, kalau udah nggak ada pertanyaan, I think that's all for our presentation buat our material, and kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.